Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmadani Lingga dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, semester 3. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang alga, yaitu protista mirip tumbuhan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang alga atau protista mirip tumbuhan. Alga merupakan sekelompok organisme yang memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Baik, langsung saja kita mulai alga. Alga merupakan sekelompok organisme yang memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Fikasinya berdasarkan warna atau fikosianin biru, fikoeritrin merah, fukosantin coklat, klorofil hijau, karoten jingga, santofil kuning. Tipe klorofil, substansi penyimpanan makanan, komposisi dinding sel, morfologi. Klasifikasi alga atau protista mirip tumbuhan. Yang pertama, chlorophyta atau alga hijau. Ganggang hijau diberi nama berdasarkan kloroplasnya yang berwarna hijau. Warna hijau ini ada karena pigmen yang dominan adalah klorofil A dan klorofil B. Di bawah jenis pigmen yang lain yaitu karoten dan santofil. Yang kedua, Chrysophyta atau alga keemasan. Alga Chrysophyta disebut juga ganggang keemasan atau ganggang pirang. Istilah Chrysophyta berasal dari bahasa Yunani, Chrysos yang berarti keemasan. Warna keemasan disebabkan karena ganggang ini memiliki pigmen berupa karoten dan santofil yang jumlahnya dominan dibandingkan dengan klorofil A dan C, sehingga membuat sel plastida berwarna hijau kekuningan atau coklat keemasan. Sumber lain ada yang menyebutkan bahwa warna keemasan disebabkan oleh pigmen yang bernama fukosantin. Ketiga, Rhodophyta atau alga merah. Istilah Rhodophyta berasal dari bahasa Yunani, rhodos yang berarti merah, jadi Rhodophyta berarti ganggang merah. Berbeda dengan filum lainnya, filum ini tidak mempunyai tahapan flagella dalam siklus hidupnya. Anggota filum ini mempunyai pigmen fotosintetik berupa fikobilin yang terdiri dari fikoeritrin atau pigmen merah dan fikosianin pigmen biru. Selain dua pigmen tersebut, Rhodophyta juga memiliki klorofil A dan B serta karotenoid. Selanjutnya, kita masuk ke reproduksi, yaitu vegetatif pembelahan sel, fragmentasi, hormogonia, cabang adventif, bulbil, amilum, stars, bunding. Aksesual spora atau zoospora, aplanospora, tetraspora, akinet, exospora, endospora. Seksual isogami, anisogami, fisiologikal, anisogami, oogami. Ke mikroalga. Mikroalga, mikro yang berarti kecil, alga sekelompok organisme yang memiliki klorofil untuk berfotosintesis dan tidak memiliki akar, batang, dan daun. Mikroskopis, uniseluler atau soliter atau koloni, tidak memiliki akar, batang, daun. Umumnya akuatik, hidup bebas dan simbiotik. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis alga. Yang pertama ada Bacillariophyta atau diatom. Diatom merupakan alga unisel yang memiliki tudung keras yang dinamakan frustum, yang tersusun dari silika dan tertutup oleh lapisan organik. Dinding selnya terdiri dari epiteka dan hipoteka. Reproduksi secara vegetatif dengan membelah diri, tubuhnya berwarna kuning keemasan. Habitatnya pada air tawar, air laut, dan tempat basah atau lembab. Sebagian hidup bebas dan sebagian lagi hidup berkoloni. Bentuk kloroplasnya bervariasi, yaitu seperti cakram, seperti huruf A, periferal dan pipih. Perannya sebagai filoplankton dan produsen primer bagi trofik di atasnya. Nah, yang kedua ada Eulenophyta. Ada jenis ini memiliki sebuah struktur antara alga sebenarnya dan protozoa. Penciri khususnya adalah memiliki flagella, dapat bergerak menggunakan flagellanya. Uniseluler biasanya ditemukan di perairan yang bersih, khususnya pada daerah yang kaya bahan organik. Habitatnya pada perairan air tawar dan tempat yang lembab. Memiliki struktur titik mata yang merupakan organ primitif yang memungkinkan untuk menentukan tingkat cahaya di lingkungan. Yang ketiga ada Pyrophyta atau Dinoflagellata. Alga ini dikenal juga dengan nama alga api. Hal ini karena tubuhnya dapat berpendar karena memiliki kandungan fosfor. Kemampuan untuk berpendar atau menghasilkan cahaya ini dinamakan bioluminescent
Alga ini uniseluler memiliki dua flagella dan diselubungi oleh lapisan selulosa. Kebanyakan adalah plankton di lautan. Beberapa pada perairan yang bersih dan bergantung pada temperatur, salinitas, dan kedalamannya. Alga bersifat heterotrof atau saprofit, simbiotik, parasit, atau hidup bebas. Mengandung klorofil A dan B, karoten, xanthofil berperan menjadi produsen primer dan menjadi bagian penting dalam rantai makanan di laut. Yang keempat ada Cyanophyta atau blue alga. Jenis ini merupakan satu-satunya organisme yang prokariotik di mana tidak memiliki dinding sel mirip dengan bakteri, sehingga sebutan lainnya adalah Cyanobacteria. Walaupun alga jenis ini tidak memiliki dinding selnya atau prokariotik, tetapi memiliki klorofil yang digunakan dalam proses fotosintesis. Klorofilnya tidak terletak di dalam kloroplasnya, namun tersebar di seluruh sitoplasma. Sebagian merupakan uniseluler, biasanya ialah fitoplankton, dan multiseluler atau biasanya sebagai nekton, bentos, atau periphyton. Kelima ada Chrysophyta atau golden alga. Jenis ini umumnya banyak yang hidup di habitat perairan air tawar. Tubuhnya bersel tunggal atau uniseluler dan sebagian kecil multiseluler. Membentuk koloni. Dinding selnya mengandung silika, memiliki dua flagella yang tidak sama panjangnya. Cara hidupnya pun ada yang berenang bebas dan ada yang membentuk koloni. Tubuh tersusun dari pigmen klorofil A dan C, serta pigmen tambahan berupa karoten yang menentukan warna kuning hingga keemasan. Yang turunannya dari karoten ini adalah fukosantin, beta-karotin, dan xanthophyllis yang terkumpul di bagian kloroplasnya. Yang keenam ada Phaeophyta atau brown alga. Bentuknya menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Umumnya, tumbuhan berwarna coklat dan memiliki klorofil A dan C, pigmen tambahan xanthophyll dan fukosantin. Habitat sebagian besar di laut. Reproduksi aseksual dengan fragmentasi dan zoospora. Reproduksi seksual dengan oogami sel telur dihasilkan oleh oonia dan sperma dihasilkan oleh antheridia. Variasi dari bentuk talusnya ada berbagai macam. Di antaranya itu ada yang berukuran lebar panjang atau Padinia australis atau bentuknya bulatan, Sargassum duplicatum atau bentuknya batangan yang lunak atau keras, Dictyota bartharesiana, dan juga banyak dijumpai di jenis-jenis terumbu karang yang menghadap langsung dengan lepas atau samudra. Yang ketujuh, Rhodophyta. Alga merupakan makroalga yang terbesar hampir di seluruh perairan. Umumnya berwarna merah dan beberapa turunan warna lainnya. Hal ini terkait dengan pigmen penyusunannya, yaitu pigmen klorofil A dan klorofil B, karotin, xanthophyll, dan phycobiliprotein yang terdiri dari phycoerythrin dan phycocyanin. Alga jenis ini memiliki warna yang bervariasi. Hal ini terkait fungsi cahaya matahari bagi tumbuhan alga, di mana warna alga ditentukan dari intensitas cahaya. Ini dinamakan adaptasi karomatik. Manfaat alga ini digunakan dalam dunia kesehatan, kedokteran, baru-baru ini sebagai obat melawan radikal bebas dan anti panuan. Contoh alga jenis ini adalah Euseumas spinosum atau Contone, Gelidium, dan Gracillariat yang dibudidayakan sebagai rumput laut. Yang kedelapan, Chlorophyta. Ini hidup di air tawar, air laut, juga di salju, daerah tanah lembab dan epifit. Eukariotik tubuhnya berwarna hijau karena memiliki pigmen klorofil untuk proses fotosintesis yang mengandung klorofil A dan klorofil B, beta gamma karotenoid yang terdiri dari siponasantin, siponein, lutein, piosantin, dan zeaxanthin. Rumput laut ini hidup berkoloni. Dinding selnya mengandung selulosa dan berlendir sehingga lingkungannya menjadi licin. Bentuknya bermacam-macam, ada beberapa jenis berupakan fitoplankton dan juga makroalga yang dibudidayakan sebagai rumput laut. Contohnya, alga yang dibudidayakan sebagai rumput laut ialah Ulva spp atau biasa disebut selada laut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri alga, yaitu termasuk organisme eukariotik, memiliki sifat fotoautotrofi atau fotosintesis, ada klorofil dan pigmen fotosintesis lainnya. Memiliki pirenoid, dapat menyimpan cadangan makanan,
memiliki sifat uniseluler atau multiseluler, memiliki dinding sel atau tidak, termasuk soliter atau terjajah, bisa juga bergerak atau tidak bergerak. Dapat juga bereproduksi secara aseksual yaitu membelah atau fragmentasi, spora vegetatif, dan seksual yaitu konjugasi atau singami anisogami. Termasuk metagenesis atau tidak, dapat hidup bebas atau simbiotik dengan jamur membentuk lumut. Di dalam tubuh alga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tubuh adalah talus, jadi itu milik kelompok Talophyta. Memiliki habitat di perairan baik di air tawar dan air laut, tempat-tempat yang lembab, dan bisa menempel pada batuan, tanah, lumpur, atau pasir. Melekat pada tanaman sebagai epifit, dan melekat pada tumbuhan binatang atau disebut dengan epizoik. Kita masuk ke manfaat alga. Yang pertama ada sumber utama energi pangan. Alga ini diyakini sebagai salah satu produsen utama bahan organik di ekosistem perairan. Keberadaannya adalah bagian terpenting dari sistem rantai makanan. Kegiatan fotosintesis yang dapat dilakukan dalam air dapat digunakan sebagai sumber oksigen yang sangat berguna bagi lingkungan sekitar tempat ia tumbuh. Alga adalah jenis makanan yang bisa memastikan kelangsungan hidup hewan di laut. Yang kedua ada bahan makanan manusia. Ada begitu banyak jenis ganggang di dunia ini yang dapat digunakan sebagai makanan bagi manusia. Ketiga ada bahan pembuatan pupuk. Ini dimungkinkan karena alga memiliki fosfor, kalium, dan beberapa elemen membuatnya sendiri dengan mencampurkan makroalga dengan bahan-bahan organik lainnya. Selanjutnya, yang keempat, pakan ternak. Di negara-negara maritim, ganggang juga digunakan untuk keperluan pakan ternak. Pakan hewan yang berasal dari bahan utama yaitu alga bisa dikonsumsi langsung atau diolah menjadi bentuk pakan ternak yang lebih efisien. Yang kelima, ada bahan obat dan antibiotik. Pada beberapa jenis ganggang juga ditemukan manfaat yang signifikan untuk proses peracikan obat dan untuk antibiotik. Alga yang bermanfaat untuk antibiotik ini dipelajari secara efektif untuk pencegahan bakteri Escherichia coli. Baiklah, sekian video singkat saya ini. Apabila ada kesalahan dalam mengucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.